Saudara-saudara sekalian pemerhati dari channel sejarah ini, di setiap kota di Pulau Jawa, pendirian penjara selalu dibangun dekat dengan kantor pos. Adapun penghuni penjara mayoritasnya adalah ulama dan santri. Apabila terjadi perlawanan di dalam penjara, akan segera diinformasikan oleh kantor pos ke Pusat Pertahanan Serdadu Belanda. Untuk di Bandung, pusat infanteri adalah di Cimahi. Operasi Serdadu Belanda yang menggunakan jasa kereta api sebagai benteng stelsel berangkat dari Cimahi. Kemudian akan melewati Gudang Utara dan Gudang Selatan untuk mengisi logistik sebagai perbekalan operasi. Selanjutnya menuju stasiun kereta api Cikudapate. Di sini akan mendapatkan dukungan minyak dari tangki minyak di Jalan Samoja, mendapatkan kelengkapan senjata mesiu dari pabrik senjata dan mesiu ACW yang tidak jauh dari stasiun kereta api Cikudapate. Untuk kota besar, daratan di Pulau Jawa terdapat pula bandara dan stasiun kereta api. Bagi kota pantai, ditambahkan dengan pelabuhan. Untuk kota Bandung, tidak memiliki pelabuhan, namun terdapat pusat pesawat udara dengan bandaranya dan pusat kereta api dengan stasiunnya. Di perbatasan antara wilayah penjajah dengan wilayah pribumi terdapat hunian Arab dan Cina. Kedua hunian etnis Arab dan Cina difungsikan sebagai bemper atau tameng. Bila terjadi serbuan dari pribumi yang menuju ke wilayah penjajah, pasti akan melewati terlebih dahulu wilayah hunian Arab dan Cina, baru akan memasuki wilayah penjajah Protestan ataupun Katolik. Di wilayah perbatasan yang menghadap ke wilayah pribumi terdapat loji pertahanan Serdadu Belanda. Untuk di Bandung terdapat loji di Simpang 5 atau Perapatan 5, Jalan Kaca-Kaca Wetan, Jalan Pasundan, depan Gedung Asia Afrika, dan sebelah Hotel Savoy Homan. Gedung Kembar Loji antara di Jalan Sudirman dan jalan masuk ke Pasar Andir. Pasar tahunan sebagai tempat pemasaran komoditi ekspor. Pasar untuk etnis Cina terdapat di wilayah penjajah, sedangkan pasar untuk pribumi terpisah di wilayah pribumi pula. Pasar Baru terletak dekat dengan komplek Pecinan, tidak jauh rumah presiden atau gedung Pakuan, rumah tinggal gubernur Jawa Barat sekarang. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel sejarah ini, di samping itu imperialis kerajaan Protestan Belanda dengan pemerintah kolonial Belanda juga membangun zona Kristen untuk membendung pengaruh Katolik dari Filipina dan Timur Timur serta Flores, maka dirancanglah sentra Kristen Protestan di Sulawesi Utara dan Maluku. Untuk Kalimantan, sentra Kristen dibangun di daerah pedalaman, terutama Kalimantan Tengah, dengan objeknya masyarakat Dayak. Mirip dengan ini dibangun juga proyek kristenisasi di Sulawesi Tengah. Untuk Pulau Sumatera dibangun di Sumatera Utara, terutama yang masih beragama Berbegu. Bagi pemeluk Kristen Protestan oleh penjajah dibudayakan menggemari minuman keras. Dengan tumbuhnya budaya minuman keras akan terjadi alkoholisme. Dampaknya akan seperti yang dialami oleh aborigin di Australia. Selain mundur kemampuan intelektualnya, tidak lagi memiliki daya juangnya. Tumbuhlah jiwa ketergantungan kepada penjajah. Budaya gemar minuman keras dikembangkan pula di Irian Jaya atau Papua, serta di Timor Kupang ataupun Timor Dili Katolik. Padahal mereka sudah melakukan konversi agama, beralih agama menjadi pemeluk Kristen atau Katolik. Mereka tetap dicurigai dan harus diperlemah melalui alkohol, candu, atau sekarang
narkoba. Hal yang sama dikembangkan di tengah masyarakat kulit hitam negro. Sekalipun sudah memeluk agama Kristen, tetap diperlemah dan diberlakukan berbagai sistem diskriminasi. Demikianlah tingkah laku penjajah terhadap masyarakat jajahannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemerhati daripada channel sejarah ini, kembali kita ke masalah sentra Kristen. Di Pulau Jawa terdapat beberapa sentra Kristen, antara lain di Mojo Agung, Jombang, Malang, dan Madiun. Di Jawa Tengah, di Ungaran, Semarang, Magelang, Surakarta, dan Yogyakarta. Di Jawa Barat, di Majalengka, Cianjur, Cipanas, Sukabumi, Cimahi, dan Bandung. Untuk Cianjur, pernah direncanakan dijadikan proyek pemindahan petani Belanda, namun ditolak kehadirannya oleh petani pribumi Islam. Akibatnya, di wilayah tersebut masih terdapat petani pribumi Kristen sampai sekarang. Kalau kita perhatikan, seluruh sentra Kristen berposisi sebagai mata baji atau pemutus kontak religi antar wilayah Islam satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel sejarah ini, demikianlah saudara-saudara sekalian, imperialis kerajaan Protestan Belanda dengan pemerintah kolonial Belanda membangun tata kota yang dirancang seperti yang tadi telah kita terangkan untuk mempertahankan penjajahannya, yaitu untuk mempertahankan penjajahannya. Dengan tata kota penjajah seperti yang tadi telah disampaikan, juga disiapkan perlengkapan gedung perang. Hal ini memberikan gambaran usaha penjajah memadamkan cahaya ajaran Islam, memadamkan perlawanan ulama dan santrinya melalui perang. Konsep Barat dalam beragama wajib bersikap eksklusif dan intoleransi. Walaupun sesama salib, antara Katolik dan Protestan tidak mungkin dapat hidup damai dalam satu negara. Apalagi dengan Islam sebagai penjajah, sangat mustahil untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, Eropa dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil karena tidak mampu hidup senegara antar pemeluk agama Katolik dan Protestan. Walaupun sama-sama kulit putih, diberlakukan pemisahan wilayah dengan dasar pemikiran one territorial, one faith, satu wilayah, satu agama. Kendatipun kerajaan Protestan Belanda hanya seluas provinsi Jawa Barat dan Banten, namun tidak mau bergabung dengan kerajaan Katolik Prancis yang hanya seluas Kalimantan, Indonesia. Latar belakang budaya kehidupan bernegara atas dasar ajaran Katolik dan Kristen yang wajib terpisah seperti di Eropa, maka tidak mungkin mereka dapat hidup sewilayah dengan umat Islam Nusantara Indonesia. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, mudah-mudahan semua yang tadi disampaikan kita dapat pelajaran yang berharga dan untuk bakal kita menghadapi situasi sekarang dan kehidupan untuk perubahan Indonesia. Subhanallah, ya hamdi subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka